Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis anggaran biaya operasional pada PT Perkebunan Nusantara 3, Persero, Medan tahun 2015 sampai tahun 2017. Next slide. Nah, untuk anggota kelompok sendiri ada Muhammad Egar Alia Bagaskara dengan NIM 1908 10 10 20 08 dan saya sendiri Muhammad Saifullah Ali dengan NIM 1908 10 10 20 93. Next slide. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam suatu instansi. Biaya operasional merupakan salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan operasi suatu instansi. Dalam biaya operasional terdapat biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dari instansi tersebut. Biaya operasional ini juga digunakan untuk menunjang suatu kegiatan dalam instansi. Dalam PT Perkebunan Nusantara 3 Persero selalu mempunyai keterkaitan dengan biaya operasional karena PT Perkebunan Nusantara 3 Persero ini merupakan suatu instansi BUMN yang bergerak pada bidang bisnis dan industri. Maka PT Perkebunan Nusantara 3 Persero memerlukan biaya operasional untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi tersebut. Misalnya seperti belanja gaji dan tunjangan karyawan, belanja kebutuhan barang dan jasa, yang terakhir itu serta belanja modal pengadaan. Untuk menghasilkan barang produksi dengan laba yang optimal, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero ini harus merencanakan dan mengendalikan seluruh biaya operasionalnya. Oleh karena itu, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero ini harus tetap melakukan penganggaran biaya-biaya termasuk di dalamnya biaya operasional secara efisien dalam setiap kegiatan operasinya, yang merupakan faktor dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Agar rencana instansi dalam berjalan sesuai dengan yang direncanakan, perencanaan yang dibuat dalam berbagai bidang, salah satunya adalah pada bagian keuangan, yaitu rencana yang dinilai dengan uang atau disebut dengan anggaran. Anggaran operasional pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero ini sangat dibutuhkan guna menghindari terjadinya penyimpangan serta penimbulnya biaya-biaya lain yang tidak diperlukan yang menyebabkan biaya operasional instansi semakin besar. Dengan besarnya biaya, maka laba menjadi kecil, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Anggaran dapat digunakan dengan cara membandingkan relasi dengan pada seharusnya dicapai sesuai dengan apa yang dianggarkan, mempunyai fungsi pengawasan yaitu penyelidikan apakah pelaksanaan suatu kegiatan itu dikerjakan sesuai rencana. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, penelitian ini yaitu bagaimana kondisi keuangan PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero Medan berdasarkan analisis laporan arus kas. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero Medan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi arus kas
yang ada pada PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero Medan, dan juga mengetahui kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Yang selanjutnya yaitu sejarah singkat perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero ini Medan didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tanggal 14 Februari 1996 sesuai dengan akte yang dibuat di hadapan notaris Harun Kamil HES nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor C2/8331 HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81 tanggal 8 Oktober 1996. Sebelum penggabungan pada tahun 1958, sejarah perseroan diawali proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi perseroan perkebunan negara atau PPN. Pada tahun 1968 perseroan perkebunan negara PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan perusahaan negara perkebunan atau PNP. Pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan Persero guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994. 3 BUMN perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan 3 Persero, PT Perkebunan 4 Persero, dan PT Perkebunan 5 Persero. Pengelolaannya ke dalam satu manajemen pada 1996 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1996. Pada tanggal 14 Februari 1996, ketiga persero tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara 3 didirikan dengan akte notaris Harun Kamil SH nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2/83.1.01.01.TH.96 pada tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Republik Indonesia nomor 81 tahun 1996, tambahan Berita Negara nomor 8674 tahun 1996. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan PT Perkebunan Nusantara 3 setelah penggabungan. Pada tahun 2016, penambahan modal di sektor yang berasal dari penyertaan modal negara berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 139 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan nomor S-153 garis miring MBU garis miring 02 garis miring 2016 sejumlah Rp 3 triliun 150 miliar. Yang selanjutnya yaitu visi misi. Visi misi dalam perusahaan ini yang pertama yaitu visi menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu misi. Yang pertama yaitu mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan. Yang ketiga, memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal. Yang keempat, menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis. Yang terakhir yaitu melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan yang berwawasan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Mikli. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh saya, yaitu next slide, tentang jaringan usaha PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Nah, untuk di bagian kiri itu bisa dilihat kalau anak perusahaan, dan bagian tengah itu bidang usaha, dan bagian kanan itu merupakan kepemilikan saham. Next slide. Nah, pembahasan yang ketujuh yaitu tentang rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan yang pertama itu menciptakan transparansi kepada stakeholders melalui penyediaan informasi di seluruh unit kerja. Nah, yang kedua yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan peraturan perundangan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah komitmen terhadap kelayakan ekonomi keuangan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek sosial. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar operasional perusahaan tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu melakukan praktek kerja yang baik, cepat, dan tepat. Dan yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan melakukan monitoring dan pengelolaan pada kawasan yang bernilai konservasi tinggi. Next slide. Nah, yang selanjutnya adalah bertanggung jawab kepada pekerja dan komunitas sekitar kebun dengan melakukan penilaian dampak yang timbul dari kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya menghormati hak dan martabat pekerja, memperlakukan secara adil dan bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap mencegah segala pembunuhan dan kekerasan seksual serta melindungi hak-hak reproduksi seluruh pekerja. Yang selanjutnya yaitu melarang segala bentuk kerja paksa pada setiap pekerja dan melarang adanya praktik perdagangan tenaga kerja. Yang selanjutnya melakukan satu pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab melalui mekanisme FPAC, yaitu Prior and Information Consent, yaitu pemberian informasi dan negosiasi sebelum pengembangan dan pembentukan perkebunan baru. Dan yang selanjutnya yaitu komitmen terhadap perbaikan. Terus-menerus kebijakan tersebut harus diimplementasikan oleh manajemen dan seluruh karyawan di setiap kegiatan operasional perusahaan.
Next slide. Nah, yang untuk pembahasan yang ke-8 yaitu tentang tabel anggaran tahun 2015 sampai tahun 2017. Next slide. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tabelnya sebagai berikut, yaitu PT Perkebunan Nusantara 3 Persero realisasi anggaran biaya operasional periode 1 Januari sampai dengan Desember 2015. Tabelnya sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Next slide. Nah, ini lanjutan dari periode yang tadi. Next slide. Nah, di sini selanjutnya adalah tabel PT Perkebunan Nusantara 3 Persero realisasi anggaran biaya operasional periode 1 Januari sampai dengan Desember 2016. Sebagai berikut, bisa dibaca nanti sendiri oleh teman-teman. Next slide. Nah, dan ini lanjutan dari tahun yang 2016 dengan jumlah biaya administrasi bersih sebagai berikut. Next slide. Nah, selanjutnya adalah tabel PT Perkebunan Nusantara 3 Persero realisasi anggaran biaya operasional periode 1 Januari sampai dengan Desember 2017. Tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Next slide. Nah, yang selanjutnya adalah lanjutan dari anggaran. Yo. Nah, untuk yang ini merupakan tabel kelanjutan dari yang tahun 2017. Next slide. Nah, mungkin sekian dari kami dari kelompok 10. Seumpama ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.